Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kami di sini selaku kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami, yaitu yang berjudul relasi filsafat dan bahasa. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Saya sebagai bicara pertama atau moderator Muhammad Akbar Nasor, kemudian pembicara kedua Rizal Arif Nurwahid, dan Alia Tambunan. Filsafat bahasa di sini akan dibahas tentang faktor dan menyebabkan atau membangun hubungan antara filsafat. Ya, di slide pertama ada topik yaitu dasar filsafat dan bahasa. Nah, jadi di dalam dasar hubungan filsafat dan bahasa ini ada dua poin penting yang kami cantumkan, yaitu yang pertama, filsafat bahasa adalah suatu cabang ilmu yang menekankan penggunaan bahasa sehari-hari untuk menganalisa. Jadi di dalam ilmu filsafat sendiri ada yang namanya filsafat bahasa. Filsafat bahasa ini gunanya untuk menganalisis hal-hal atau sesuatu yang bersifat general atau biasa digunakan sehari-hari. Nah, jadi bahasa yang digunakan pun mudah dimengerti dan biasa digunakan sehari-hari seperti kata ada, kata itu, dan sebagainya. Kemudian perkembangannya berkaitan dengan bagaimana suatu ungkapan bahasa itu mempunyai makna. Jadi seiring tingkatan-tingkatan daripada filsafat bahasa, maka di tingkatan menengah ke atas itu bahasa yang digunakan dalam ilmu filsafat bahasa itu cenderung ke bahasa-bahasa yang kritis atau lebih ke suatu ungkapan. Maka filsafat dapat juga dikatakan sebagai ilmu yang mempunyai hubungan ke sastra dan bahasa juga. Seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua, yaitu Faisal. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beranjak kepada pembahasan relasi filsafat dan bahasa. Bahasa menjadi dasar yang diimplementasikan pada setiap subbab pokok pembahasan ilmu filsafat. Hal ini didasarkan pada yang pertama, setiap ungkapan yang dilontarkan manusia memiliki arti yang dapat dianalisis. Seperti contoh, ketika dalam suatu pembelajaran di kelas, ada satu anak yang izin ke kamar mandi. Seperti Miss atau Pak, saya izin ke kamar mandi. Nah, kata izin ke kamar mandi ini dapat kita analisis dan akan mempunyai makna tertentu gitu. Kita akan dapat menganalisis apakah ini suatu kejujuran atau kebohongan gitu. Berikutnya, bahasa dapat dimanipulasi. Nah, bahasa dapat dimanipulasi itu dapat diartikan contoh yang pertama tadi, yang izin ke kamar mandi. Bisa jadi ketika sedang pelajaran, dia ini merasa bosan di kelas dengan pembelajaran tersebut, makanya dia izin ke kamar mandi. Itu artinya itu adalah sebuah makna yang bersifat kebohongan seperti itu. Selanjutnya adalah bahasa sering memiliki makna ganda. Sebenarnya, 3 poin ini berkorelasi atau memiliki sangkut pautan. Gitu. Seperti contoh yang tadi saya berikan analoginya yaitu izin ke kamar mandi. Dalam bahasa sering memiliki makna ganda, itu bisa jadi orang yang izin ke kamar mandi tersebut tidak benar-benar ingin buang air kecil atau besar, atau dia ingin benar-benar ke kamar mandi seperti itu. Bisa jadi dia itu bosan dengan pelajaran atau
sekedar ingin keluar, atau ingin makan, dan lain sebagainya. Nah, tiga ini adalah sebagai dasar dari relasi filsafat dan bahasa itu sendiri. Berikutnya akan dijelaskan oleh Esra. Baik, baik. Selanjutnya ada filsafat analitik. Filsafat analitik dalam perkembangan filsafat bahasa sendiri, relasi yang paling terlihat adalah filsafat bahasa dalam ranah filsafat analitik. Mengapa demikian? Karena hal ini menunjukkan bahwa filsafat analitik merupakan sesuatu yang sangat berhubungan dengan ranah filsafat bahasa. Filsafat analitik ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan sebuah kebenaran dari ungkapan-ungkapan filsafat. Sebenarnya metode ini sudah ada sejak abad Masehi, abad sebelum Masehi, tapi baru dikembangkan pada zaman modern. Dalam filsafat analitik, makna bahasa menjadi sangat penting, di mana meneliti tentang bahasa sebagai komponen utama manusia berkomunikasi dan membangun peradaban. Bahasa yang merupakan sebuah substansi yang ada dalam dunia dan kehidupan sudah selayaknya menjadi sebuah objek material yang sangat substansial dan filsafat. Jadi, semakin berkembangnya bahasa, maka semakin berkembangnya komunikasi. Semakin berkembangnya komunikasi, semakin berkembangnya filsafat, sehingga semakin berkembangnya pula peradaban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar. Ya, baik. Jadi di sini adalah contoh sederhana daripada relasi-relasi serta perbedaan daripada filsafat dan bahasa. Pada sisi kiri layar ada persamaan. Jadi di sini derajatnya adalah sama di antara tata filsafat atau falsafah bangsa dengan tata bahasa, yang mana dapat diartikan bahwa seiring dengan majunya ilmu tata bahasa suatu bangsa atau masyarakat, maka akan maju pula kemampuan berpikir serta berfilsafat bangsa tersebut, sehingga menghasilkan suatu kemajuan dalam peradaban. Kemudian ada juga perbedaan di sisi kanan layar, yang mana dalam ilmu tata bahasa itu cenderung menjurus kepada yang general atau umum. Nah, sedangkan pada ilmu filsafat hanya mencakup beberapa subbab topik yang harus dibuktikan secara empiris. Baik, contoh selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Faisal. Baik, selanjutnya ada uraian proses filsafat dan bahasa. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan dasar yang menentukan topik. Yang kedua ada objek, yaitu pokok pembahasan kajian. Dan yang ketiga ada filsafat, yaitu filsafat yang dilakukan, yaitu penelitian secara empiris. Dan yang terakhir ada hasil, yaitu akhir kajian yang bersifat asumtif. Sebagai contoh atau sebagai analogi berdasarkan pemahaman kelompok kami, kami mencoba menganalogikannya sebagai pohon jambu air. Salah, maksudnya pohon jambu biji. Yang pertama adalah bahasa. Ketika kita bisa berbahasa, maka kita mengerti bahwa pohon jambu biji itu kita mengerti apa yang akan kita lakukan dengan pohon jambu biji itu. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai topik. Yang kedua, objek. Kita sudah memiliki objek, yaitu pohon jambu bijinya tadi. Dan pohon jambu biji itu yang akan menjadi objek pembahasan kajian. Misalnya kita bisa mengambil dari, mungkin kita ingin mengaji batang, atau apakah pohon jambu biji ini masuk ke dalam plantae atau keluarga tumbuhan. Jadi pokok pembahasan kajiannya itu adalah tumbuhan, seperti itu. Yang ketiga adalah filsafat, yaitu penelitian secara empiris. Empiris merupakan sebuah
sebuah data yang diperoleh melalui proses observasi atau percobaan. Maka ketika kita mengambil kajian tumbuhan, maka dalam empiris itu kita akan melakukan sebuah penelitian apakah memang objek pokok pembahasan kajian kita ini adalah tumbuhan atau bukan. Dan biasanya hasil kajian itu akan bersifat asumtif, tapi tidak spekulatif. Yang terakhir adalah akhir kajian yang bersifat asumtif. Di sini itu kita bisa di sini kita tadi sudah melakukan percobaan. Kita menentukan bahwa hasil yang kita lakukan itu atau percobaan yang kita lakukan itu, penelitian secara empiris yang kita lakukan, benar itu adalah tumbuhan. Tetapi ketika mungkin ada orang lain lagi yang akan melakukan percobaan, mungkin mereka akan menemukan penelitian atau hasil yang lain, mungkin saja pohon jambu bijinya tadi bisa dimasukkan ke dalam kategori yang lain. Seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Faisal. Oke, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini, yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan antara persamaan dan perbedaan filsafat dan bahasa, atau analogi-analogi yang beragam tersebut, kita dapat simpulkan bahwa filsafat dan bahasa menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sehingga bahasa itu sendiri menjadi salah satu indikator kemajuan ilmu filsafat dan cabang ilmu lainnya. Karena semakin berkembangnya ilmu filsafat bahasa, karena kan filsafat bahasa ini menjadi dasar dari semua cabang ilmu seperti itu. Karena kembali lagi, bahasa itu sendiri adalah modal utama untuk manusia berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Maka dengan kata lain, semakin berkembangnya bahasa atau filsafat bahasa, maka semakin mudah juga untuk manusia saling berkomunikasi. Semakin mudah manusia berkomunikasi, semakin banyak wawasan yang mereka dapatkan. Dan semakin banyak wawasan yang didapatkan oleh suatu manusia atau suatu bangsa, maka semakin maju pula peradaban di zaman tersebut. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kami akan buka mungkin 3 pertanyaan yang bisa ditanyakan melalui forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Tiada lautan yang tak berombak, ombaknya menjadi kiasan. Tiada gading yang tak retak, retaknya menjadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.